Bagaikan roti yang diberkati, dipecah lalu dibagi. Itulah hidup yang ekaristis, diutus untuk berbagi. Berbagi, berbagi dengan cinta kasih. Berbagi, mari kita berbagi. Semua harta yang kita punya adalah titipan Tuhan. Betapa indah bila berbagi pada yang papa dan miskin. Berbagi, berbagi dengan cinta kasih. Berbagi, mari kita berbagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, utuslah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar dapat memusatkan perhatian pada proses pembelajaran hari ini, sehingga kami semakin menyadari hak dan kewajiban kami sebagai warga gereja yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Sebab Engkaulah yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Tadi kita sudah menyanyikan lagu berbagi. Iya, kalau kita berbagi itu menunjukkan bahwa kita melaksanakan pesan dalam perayaan Ekaristi. Begitu ya. Gambar di samping, di situ nampak sedang konsekrasi. Hosti kudus diangkat ke atas. Nah, berikutnya di sini anak-anak misdinar yang bertugas. Itu juga merupakan tugas perutusan dari perayaan Ekaristi. Nah, berikut sekarang. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana kita hidup dalam masyarakat. Kita sebagai warga masyarakat itu mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang beriman dalam masyarakat. Begitu ya anak-anak? Nah, kita semua tahu bahwa kita ini orang Kristiani. Siapa sih orang Kristiani itu? Setiap orang Kristiani adalah anggota gereja sekaligus anggota masyarakat yang terikat oleh budaya tertentu dan bahasa tertentu. Indonesia itu kaya raya akan budaya dan kaya raya akan bahasa. Kamu semua sudah tahu. Nah, berikut. Setiap anggota gereja terikat dengan hak dan kewajiban dalam masyarakat tempat tinggalnya. Gambar di samping itu nampak seseorang sedang melaksanakan kewajiban. Kewajibannya nampaknya itu siskamling begitu ya anak-anak, atau ronda malam-malam. Karena sedang ada wabah virus corona, maka ketika ronda mereka mempergunakan masker. Dia melaksanakan kewajiban. Nah, baru kemudian setelah melaksanakan kewajiban, kita bisa berpikir-pikir hak kita sebagai masyarakat itu apa? Yang pertama, hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk mendapat pendidikan dan kesempatan berkembang. Nah, anak-anak itu mendapatkan pendidikan dasar. Itu misalnya SD, SMP, SMA, dan seterusnya begitu ya anak-anak, itu pendidikan formal. Kemudian selain itu juga mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan atau penghidupan yang layak. Akan lebih mulia kalau kamu
yang menciptakan pekerjaan. Pak Tani di kampung-kampung itu, dia menciptakan pekerjaan. Dia mempunyai pekerjaan sendiri tanpa harus melamar pekerjaan. Begitu ya. Kemudian mempunyai hak berkumpul dan berserikat. Hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Begitu ya anak-anak. Jadi anak-anak mempunyai hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinanmu itu. Kalau kamu itu Katolik, yang mempunyai hak untuk beriman sebagai iman Katolik. Baru kemudian setelah kita melaksanakan kewajiban, nah itu tadi hak yang Ibu sebut. Kewajibannya itu apa sebagai masyarakat? Wajib menjaga ketertiban umum, mentaati dan menjunjung tinggi hukum, turut serta pembangunan masyarakat agar kita berkembang lebih baik. Wajib memelihara keamanan. Nah itu yang ronda itu, yang posisi kamling itu tadi. Dia memelihara keamanan. Wajib mengupayakan kesejahteraan. Nah kalau anak-anak turut serta dana sosial di RT, iuran dana sosial, atau turut serta membayar iuran sampah, atau turut serta dalam kegiatan kunjungan orang sakit, nah itu termasuk mengupayakan kesejahteraan. Wajib memelihara kebersamaan dan kerukunan demi keharmonisan hidup bersama. Awas, penting di sini kerukunan. Oleh karena itu, dilarang tawuran. Paham ya? Nah, itu sebagai anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban seperti itu. Masyarakat itu macam-macam. Masyarakat kota, kamu tinggal di Jakarta, itu jelas masyarakat kota. Penduduknya ada yang pegawai, yang bekerja di perindustrian, ada yang bekerja sebagai pegawai pemerintah. Masyarakat desa itu yang menciptakan pekerjaan sendiri. Mereka bertani, menanam segala sesuatu yang kemudian masyarakat kota yang makan. Mereka beternak, atau yang di pantai itu menjadi nelayan, dan seterusnya. Ada lagi masyarakat tradisional yang dikuasai oleh adat istiadat mereka. Kita cukup bangga dengan Indonesia. Ada masyarakat Kubu di Sumatera, kemudian ada masyarakat Baduy di Jawa Barat, dan masih ada masyarakat yang lain lagi yang dikuasai oleh adat istiadat. Kita layak menghormati mereka. Nah, berikut. Bagaimana kita hidup bernegara? Kita sebagai bangsa Indonesia layak bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku menjadi warga negara Indonesia. Ya anak-anak, ada loh orang yang harus meninggalkan negaranya karena suatu peperangan atau karena sesuatu hal yang membahayakan dia, sehingga dia harus pergi dari negaranya, tidak mempunyai kewarganegaraan. Kalau anak-anak mempunyai kewarganegaraan, layak bersyukur, gunakan itu. Berterima kasih mempunyai negara yang membentuk kepribadianmu. Bahkan ada persatuan bahasa Indonesia. Bahkan ada dasar Pancasila yang mempersatukan. Nah, kita mempunyai kewajiban untuk taat kepada aturan-aturan itu, taat pada Pancasila dan UUD 45. Gambar di samping itu lekat pembayaran PBB. Pajak, membayar pajak bumi dan bangunan, begitu ya. Kita wajib membayar itu. Itu kewajiban kita sebagai anggota WNI. Berikut. Kita hidup itu tidak sendiri, tapi bertetangga. Kalau kamu sekolah di sekolahanmu itu, kelasmu itu bukan kelas sendirian, tapi kamu mempunyai adik kelas atau kakak kelas atau kelas sebelah, begitu. Itulah tetanggamu. Di rumah, kamu mempunyai tetangga, keluarga sebelah kanan atau sebelah kiri, depan, belakang, begitu. Kita mempunyai kewajiban di sana, baik di sekolah maupun di rumah. Kewajibannya apa? Membina kerukunan. Kita wajib bahu-membahu menolong
gotong royong. Nah, gambar di samping itu ketika sedang sekolah, anak-anak kerja bakti, begitu ya. Nah, itu kewajiban kita untuk kerja bakti. Bukan berarti mempekerjakan kamu, karena kerja bakti dan itu tidak mendapatkan duit kok. Pak guru dan Bu guru tidak mendapat duit dengan adanya kamu bekerja seperti itu. Kamu bekerja seperti itu tuh dididik untuk masa depanmu supaya kamu terampil dalam hal gotong royong. Supaya kamu terampil dalam hal bau-membau bersama dengan teman. Awas jangan sampai salah tangkap. Begitu ya anak-anak, berikut sekarang. Nah, ini dia ajaran Yesus. Sekarang kita akan melihat bagaimana sabda Tuhan dalam Injil Matius bab 22 ayat 15. Maaf. Iya betul. Ayat 15 sampai dengan 22. Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Nuh kan, licikan dia. Yesus itu selalu dijerat dengan pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Lihat anak-anak di sini, Yesus dicobai. Yesus diuji. Loh, Yesus itu Allah, dia maha tahu. Yesus itu mengerti bagaimana kelicikan mereka. Maka, dalam situasi seperti itu, Yesus tidak menjawab boleh atau tidak. Yesus itu cerdas, pintar. Maka jawaban Yesus itu gambar dan tulisan siapakah ini? Nah, di dalam mata uang itu ternyata ada gambar kaisar. Pada zaman itu orang-orang Yahudi itu dipimpin, pemimpin negaranya itu namanya kaisar. Bukan seperti kita kan namanya presiden. Pada saat itu gambar dan tulisan kaisar. Kalau mata uang Indonesia gambarnya itu macam-macam gitu ya. Kamu sendiri sudah tahu itu. Nah, di sini Yesus kemudian bersabda, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar." Artinya, kita mempunyai kewajiban membayar pajak, ya bayarlah itu. Dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kita mempunyai kewajiban untuk hidup menggereja, mempunyai kewajiban untuk memberikan kolekte, memberikan persembahan. Lakukanlah itu. Itu artinya kita itu sebagai orang Katolik sekaligus sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini dia. Hidup menggereja. Tugas-tugas sebagai orang Kristiani. Sebelah kiri itu anak-anak sedang membawa persembahan. Persembahan itu di situ nampak ada bunga, buah, kemudian biasanya itu ada piala, ada sibori, ada lagi kantong kolektenya. Yang sebelah kanannya itu anak yang sedang mimpin nyanyi, masih kecil.
tapi sudah mempunyai tugas untuk itu. Berikut di sini anak-anak. Nah, Gaudium et Spes artikel 1. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Itu artinya rasul-rasul juga merasa sedih kalau orang-orang miskin menderita. Rasul-rasul kita itu ya sekarang para uskup atau pastor-pastor itu. Nah, sebelah kanan itu gambar pahlawan kita. Itu pahlawan nasional itu anak-anak ya. Namanya Monsignor Albertus Sugio Pranoto SY. Itu Uskup Agung Semarang yang meninggal tahun 1963. Anak-anak belum lahir itu, tapi beliau sudah meninggal. Nah, ada pesan penting dari beliau ini, sang pahlawan ini tadi. Pesan pentingnya adalah 100% warga gereja dan 100% warga Indonesia. Begitu. Nah, itu sama dengan yang dikatakan Yesus tadi. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kita mempunyai tugas kedua-duanya. Begitu anak-anak. Jadi bukan berarti seperti orang Farisi tadi dilarang membayar pajak pada kaisar. Bukan. Kita tetap wajib bayar pajak. Kita tetap wajib memberikan kolekte untuk kehidupan kita. Pesannya 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu dari Monsignor Albertus Sugio Pranoto SY. Begitu. Nah, berikut anak-anak, sekarang tugasmu. Tugas ini untuk ulangan harian ketiga ya. Kamu kerjakan dari buku Pelangi. Halaman 68 sampai dengan 72. Halaman 81 sampai halaman 83. Itu ada 25 nomor. Cara mengerjakannya seperti itu, soalnya tidak usah ditulis. Ya, paham ya anak-anak? Nah, berikut kita sekarang akan tutup dengan lagu. Kita Bhinneka, kita Indonesia, bersatu membangun bersama. Kita Bhinneka, kita Indonesia, mari amalkan Pancasila. Tuhan menciptakan kita unik dan berbeda-beda, beragam suku, ras, agama, dan budaya, untuk bersatu menghargai sesama. Perbedaan bukan persoalan, tapi rahmat untuk persatuan. Di bawah Pancasila kita berada, Bhinneka Tunggal Ika. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, syukur dan terima kasih kami lambungkan ke hadirat-Mu yang maha luhur atas semua anugerah-Mu. Turunkanlah Roh Kudus-Mu agar kami menyadari kewajiban kami untuk mengusahakan perkembangan gereja sebagai garam dan ragi dalam hidup bermasyarakat. Berilah kami kebijaksanaan dalam meningkatkan masyarakat dan gereja-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.